Audio Jungle. Nama Cacaban tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Tegal dan sekitarnya. Tetapi banyak juga yang belum tahu sejarah tentang waduk tersebut. Tak hanya tempatnya yang indah, Waduk Cacaban juga mempunyai beberapa cerita mistik. Seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Pada tahun 1952, Presiden Soekarno pernah mendatangi salah satu pelosok di daerah Tegal, Jawa Tengah. Dari kunjungannya itu, kemudian Bung Karno memerintahkan membangun sebuah waduk, yang nantinya waduk itu akan dinamakan Waduk Cacaban. Pada awalnya, sebelum dibangun waduk, daerah itu merupakan sebuah sungai yang sangat dalam, saat itu bernama Kedung Pipisan. Menurut bahasa setempat, kedung artinya sungai yang sangat dalam, sedangkan pipisan itu semacam tempat gelituk atau tempat meramu obat. Atas dasar perintah Soekarno, dibuatlah waduk di daerah Kedung Pipisan tersebut. Tetapi, setelah 6 tahun pengerjaan, Presiden Soekarno pun mengubah nama tempat tersebut, yang awalnya Kedung Pipisan menjadi Waduk Cacaban. Menurut sumber yang ada, kata Cacaban itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu ancaban, yang artinya yang menarik perhatian atau membuat penasaran. Waduk Cacaban mempunyai pemandangan yang sangat indah, tetapi banyak juga kisah-kisah mistik yang diceritakan turun-menurun dari masyarakat ke masyarakat. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sebenarnya, rancangan dan pembangunan Waduk Cacaban sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Belanda. Namun, saat orang-orang Belanda berusaha membangunnya, anehnya waduk tersebut selalu longsor, hingga akhirnya membuat Belanda menyerah dan tidak melanjutkan pembangunan waduk tersebut. Kemudian, waduk itu dibangun lagi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1952. Konon ceritanya, Bung Karno menancapkan cungkir emas di waduk tersebut. Hal ini dilakukan supaya waduk itu tidak longsor, seperti saat di zaman Belanda. Entah benar atau tidak, tapi sampai sekarang waduk itu tak pernah longsor. Hal itu membuat masyarakat sekitar percaya bahwa ketika cungkir itu diambil, maka pasti waduknya akan mengalami longsor lagi. Waduk Cacaban dulunya berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat sekitar guna mengairi sawah mereka. Seiring berjalannya waktu, waduk ini dijadikan objek wisata oleh pemerintah setempat. Kisah sebelum tahun 2002, dulu ada sejumlah orang yang sengaja memaksa masuk ke waduk tersebut. Orang-orang itu juga tidak mau membayar biaya retribusi. Naasnya, mereka meninggal dunia di sana. Yang menarik adalah, sebelum kejadian itu, juru kunci Waduk Cacaban bermimpi bahwa nanti ada 3 orang yang akan meninggal di waduk tersebut. Setelah kejadian yang mengerikan itu, mau tak mau sang juru kunci melakukan ritual. Setelah diadakan ritual, beliau mengatakan bahwa waduk itu dihuni makhluk gaib bernama Mbah Santi dan Mbah Brahma Sumandara. Mbah Brahma Sumandara inilah yang dipercaya sebagai sosok yang meminta tumbal. Sementara Mbah Santi katanya dia hanya menyampaikan keinginan Mbah Sumandara kepada si juru kunci lewat mimpi. Dalam ritual tersebut, si juru kunci waduk melakukan negosiasi dengan si pendunggu waduk supaya tidak mengambil nyawa manusia lagi. Dalam negosiasi tersebut terjadilah kesepakatan
yang mana kesepakatan ini akan menjadi tradisi warga Gedung Padang sampai sekarang. Kesepakatan itu berupa pelarungan sepotong kepala kerbau yang kemudian ditenggelamkan di tengah waduk.